sahabat satwa, sebelum kita memasuki zona savana, kita akan melintasi dulu zona burung-burung paruh besar. Dan burung yang pertama berada di sebelah kiri sahabat satwa. Dan di sebelah kiri kita terdapat satwa yang bernama julang Sulawesi. Dan burung yang selanjutnya masih di sebelah kiri sahabat satwa. Sebelah kiri kita terdapat juga satwa yang bernama rangkong badak. Rangkong badak ini populasinya banyak di pulau-pulau Sumatera atau Kalimantan. Dan burung yang selanjutnya masih di sebelah kiri sahabat satwa. Dan di sebelah kiri kita terdapat satwa yang bernama julang emas. Sahabat satwa, kita akan memasuki zona savana untuk melihat beberapa jenis satwa di dalamnya. Dan hewan yang pertama di zona savana berada di sebelah kanan sahabat satwa. Dan di sebelah kanan kita terdapat satwa yang bernama ilama. Hewan yang selanjutnya berada di sebelah kiri sahabat satwa. Di sebelah kiri kita terdapat satwa yang bernama Sita Tunggal. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju zona savana yang selanjutnya. Dan sahabat satwa, di sebelah kanan kita terdapat juga satwa yang bernama danki atau keledai yang berasal dari Afrika. Untuk melihat satwa yang selanjutnya. Dan masih di sebelah kanan sahabat satwa. Dan di sebelah kanan kita terdapat satwa yang bernama Rangkong Tengtong. Hipo atau Kudania kerdil. Kudania kerdil ini sangatlah langka karena ini dia mempunyai ukuran yang sangat kecil dibandingkan ukuran kudanil yang biasa kita lihat. Di Lembang Pak Enzi memiliki satu pasang kudanil kerdil yang bernama Maman dan Alexandria. Baik sahabat satwa, kita lanjutkan kembali perjalanan kita untuk memasuki kembali zona savana. Dan masih di sebelah kiri sahabat satwa. Di sebelah kiri kita terdapat satwa yang bernama kuda zebra yang berasal dari Afrika. Dan di sampingnya kuda zebra terdapat juga satwa yang bernama Ellen. Ellen ini berasal dari Afrika. Dan di Indonesia Ellen ini sering dikenal dengan rusanya sabana Afrika. Dan ciri khas dari Ellen ini dia mempunyai tanduk yang tidak beraturan atau tidak simetris.
sahabat satwa kita bergeser ke sebelah kanan sahabat satwa. Di sebelah kanan kita terdapat satwa yang bernama konten atau jenjang mahkota. Ciri khas dari keren ini dia memiliki hamburan bulu emas yang kaku di bagian kepalanya. Dan keren ini memiliki sayap putih dan bulu warna abu-abu cerah. Dan masih di samping kanan sahabat satwa. Di samping kanan kita terdapat satwa yang bernama sapi watusi yang berasal dari Afrika. Ciri khas dari sapi watusi ini dia memiliki tanduk yang besar dan simetris. Betina maupun jantan memiliki tanduk yang besar dan simetris. Dan sapi watusi ini dia memiliki kulit warna merah mencolok dibandingkan sapi-sapi yang sering kita jumpai. Sahabat satwa kita bergeser ke sebelah kiri sahabat satwa. Di sebelah kiri kita terdapat satwa yang bernama kanguru merah yang berasal dari Australia. Dan kita bergeser kembali ke sebelah kanan sahabat satwa. Di sebelah kanan kita terdapat satwa yang bernama alpaka yang berasal dari Amerika bagian selatan. Baik sahabat satwa, kita akan memasuki zona karnivora. Sebelum memasuki zona karnivora, kami ingatkan kepada sahabat satwa untuk tidak mengeluarkan tangan ataupun jari-jari Anda dan selalu menjaga anak-anaknya dengan baik. Sekali lagi kami ingatkan kepada sahabat satwa untuk tidak mengeluarkan tangan ataupun jari-jari Anda dan yang duduk di samping kanan dan kiri dihimbau untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati selama berada di zona karnivora. Dan kita akan memasuki zona karnivora yang pertama dan kita akan berjumpa dengan satwa yang bernama cheetah. Di kanan sahabat satwa di bagian bawah terdapat satwa yang bernama cheetah. Di samping kiri kita terdapat juga satwa yang bernama cheetah. Cheetah ini dinobatkan sebagai satwa mamalia pelari tercepat di dunia. Cheetah ini dapat berlari dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 6 detik saja. Dari hitam panjang di bagian matanya hanya untuk memantulkan sinar matahari di saat cheetah berburu atau mencari makan di siang hari. Dan sahabat satwa, cheetah ini tidak dapat mengaung, hanya dapat mendengkur kecil saja. Ekornya yang panjang digunakan cheetah hanya untuk menyetabilkan saat dia berlari dalam kecepatan tinggi. Dan di Lembang Park and Zoo memiliki satu pasang cheetah yang bernama Mary dan Jimmy. Dan sahabat-sahabat, kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju zona karnivora yang kedua.
Dan di zona karnivora yang kedua, sesaat lagi kita akan berjumpa dengan satwa yang bernama white lion atau singa putih. Diingatkan kembali kepada sahabat satwa untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati dalam zona karnivora. Di samping kanan sahabat satwa terdapat satwa yang bernama singa putih yang berasal dari Afrika. Singa putih ini salah satu hewan mamalia nocturnal atau lebih aktif di malam hari dibanding siang hari. Singa putih ini dapat tidur di siang hari dari 7 sampai 8 jam per hari. Dan singa putih ini berjenis kelamin betina dan dia bernama Mona dan Lisa. Untuk yang duduk di belakang pojok samping dimohon untuk berhati-hati, dan untuk yang di samping kanan selalu waspada dan selalu berhati-hati. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju zona karnivora yang ketiga. Di zona karnivora yang ketiga, sesaat lagi kita akan berjumpa dengan satwa yang bernama harimau golden tabby atau harimau bulu emas. Di samping kanan sahabat satwa terdapat satwa yang bernama harimau golden tabby atau harimau bulu emas. Di Indonesia sendiri sering dikenal dengan harimau strawberry. Jenis harimau ini sangatlah langka dan hanya dapat ditemukan di dalam penangkaran satwa saja. Dan harimau ini masih keturunan dari harimau Bengal India. Harimau ini memiliki gen resesif di dalam tubuhnya yang memiliki warna beda dari harimau-harimau lainnya. Dan harimau ini berjenis kelamin jantan dan dia bernama Harry. Sahabat satwa, kita telah berada di titik akhirnya kampung satwa dan kita telah menyelesaikan perjalanan kita selama di kampung satwa Lembang Batendu.
Semoga perjalanan kita saat ini menyenangkan dan bisa menambah wawasan tentang satwa-satwa liar. Kami ingatkan kepada sahabat satwa untuk mengecek kembali barang bawaan Anda sebelum menuruni shuttle. Dan selalu perhatikan langkah Anda saat menuruni shuttle karena ada space atau jeda saat Anda menuruni shuttle. Rekan mikro yang bertugas di Lembang Park and Zoo mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Selamat bermain dan belajar di Lembang Park and Zoo.